Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sudah berolahragakah hari ini? Ya, meski kita sedang belajar dari rumah, kita banyak melakukan kegiatan dari rumah, olahraga tetap penting untuk kita lakukan. Seperti saya, saat ini selama bekerja dari rumah, saya lebih banyak juga setiap pagi menghabiskan waktu dengan bersepeda. Ya, walaupun olahraganya sederhana, ringan, tapi lumayan untuk mengobati istilahnya supaya saya tidak jenuh di rumah. Saya berharap teman-teman juga berolahraga. Nah, hari ini kita seperti biasa akan mengawali perkuliahan kita lewat video ajar ini, di mana kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pernah saya lakukan. Baik ketika sebelum adanya pandemi, sebelum adanya wabah COVID-19 ini, maupun ketika pandemi ini terjadi. Banyak sekali pertanyaan yang muncul dari teman-teman sekalian, Bu, bagaimana nih kalau seandainya lagi pandemi, apakah mungkin kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat? Kan kita dituntut untuk tidak bertemu langsung, kan kita dilarang untuk berkumpul-kumpul dan lain sebagainya. Nah, melalui video ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk melihat apa-apa saja kegiatan pemberdayaan yang pernah saya lakukan, baik ketika wabah ini belum hadir maupun ketika wabah ini hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Saya akan mengawali cerita bagaimana kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan dari tahun 2013 hingga saat ini. Kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan adalah bekerja bersama-sama dengan ibu-ibu yang awalnya mereka bertani, kemudian kita berikan pelatihan untuk belajar membatik. Erupsi Merapi tahun 2010 telah meninggalkan banyak sejarah dan mengukir kehidupan baru masyarakat sekitar lereng Merapi. Sebelum terjadinya erupsi, kehidupan masyarakat lebih banyak berternak dan bertani. Akan tetapi peristiwa letusan Merapi membawa mereka pada fase kehidupan baru. Menyadari hewan-hewan ternak mereka sudah tidak bisa lagi diselamatkan, masyarakat sekitar lereng Merapi mencoba bangkit agar bisa bertahan hidup. Tahun 2013, saya datang ke hunian tetap Pagar Jurang Merapi. Di sana kami berdiskusi dengan ibu-ibu perihal kegiatan yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu dalam rangka mengisi waktu luang mereka, kemudian mereka bisa membantu perekonomian keluarga juga. Banyak ide dan gagasan pada saat itu yang muncul, akan tetapi pada akhirnya disepakati ibu-ibu ingin belajar dan terampil membatik. Karena pada saat itu belum banyak batik yang dihasilkan dari daerah lereng Merapi. Tidak mudah memang ketika kami harus memulai dari nol. Artinya ketika ibu-ibu tidak punya keahlian sama sekali dalam menggambar, kemudian keahlian dalam menyanting, bahkan keahlian dalam membuat batik itu sendiri. Akhirnya dari segala macam ide yang muncul itu, kita buatkan pelatihan untuk ibu-ibu belajar membatik. Saya sebagai pelaku pemberdayaan tidak harus menguasai teknik membatik pada saat itu. Artinya saya tidak harus mengajarkan langsung ibu-ibu bagaimana membatik. Akan tetapi kita bisa bekerja sama dengan pihak lain sebagai fasilitator untuk membantu ibu-ibu pembatik ini agar bisa menghasilkan selembar kain batik. Tidak mudah memproduksi batik pada tahun-tahun pertama karena ibu-ibu harus belajar dari awal, mulai dari teknik menggambar, menyaring, hingga teknik pemberian warna. Adapun batik yang dibuat dan dihasilkan oleh kelompok ibu-ibu ini adalah batik tulis dengan corak khas flora dan fauna lereng Merapi. Mengapa kita mengambil motif khas flora dan fauna Merapi? Harapannya ibu-ibu pembatik ini bisa mengingat kembali memori mereka tentang tumbuhan dan hewan di tempat tinggal mereka sebelum erupsi terjadi dan yang flora fauna ini yang ada hanya di lereng Merapi. Nah, dari proses awal menggambar kemudian mencanting, kami juga memutuskan untuk membuat batik ini dengan pewarna alam.
Kenapa pada saat itu kita memilih pewarna alam? Karena pewarna alam inilah yang kita anggap paling aman untuk lingkungan baru ibu-ibu ini tinggal. Sehingga ada beberapa keunikan dari kelompok batik ini. Yang pertama, mereka tetap konsisten menggunakan pewarna alam, dan yang kedua adalah mereka mencoba menggambarkan ingatan-ingatan dan memori mereka tentang tumbuhan dan hewan yang ada di tempat tinggal mereka dulu sebelum terjadinya erupsi Merapi. Oke, setelah 1 tahun lamanya kita melakukan dan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu pembatik ini, barulah kemudian di tahun kedua kita bisa memproduksi batik dalam jumlah yang cukup banyak. Awalnya memang ibu-ibu merasa takut, gamang gitu ya, karena berpikir apakah nanti batik ini akan laku atau sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai pelaku pemberdayaan pada saat itu meyakinkan ibu-ibu agar tetap optimis supaya batik ini diterima di pasar. Nah, tahun kedua itulah ibu-ibu mulai merasakan pendapatan untuk membantu perekonomian keluarganya dari hasil penjualan batik. Diawali dengan kami membuat pameran-pameran di instansi-instansi pemerintah hingga di tempat-tempat pariwisata lainnya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan ketika musim pandemi atau ketika wabah COVID-19 ini merebak. Naluri sebagai seorang pengajar, seorang dosen yang dituntut tidak hanya sekedar membuat aktivitas perkuliahan, tetapi juga melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu membuat saya tergerak untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat di era pandemi ini. Ya, saya menyadari keterbatasan ketika wabah COVID-19 ini sedang merebak. Ada keterbatasan, kita tidak bisa bertemu dengan orang banyak, kita tidak bisa banyak melakukan aktivitas apapun. Akan tetapi saya meyakini dengan perantara teknologi, kegiatan dan aktivitas pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat itu tetap bisa kita lakukan. Salah satunya yang saya lakukan bersama Pak Ali Minanto pada bulan Maret kemarin adalah kegiatan Kita Empati. Gerakan Kita Empati ini adalah gerakan yang mencoba membantu para UKM-UKM yang terdampak COVID-19 untuk bisa tetap bertahan menjalankan aktivitas perekonomiannya. Di mana sebelum terjadinya wabah, para UKM ini melakukan aktivitas usahanya dengan cara tatap muka dan bertemu langsung dengan pembeli. Tetapi ketika wabah COVID-19 merebak, mereka terbatas untuk melakukan aktivitas penjualan secara langsung. Akhirnya, melalui gerakan Kita Empati, kami mencoba menawarkan untuk membuatkan konten-konten promosi bagi para UKM agar mereka bisa memanfaatkan konten ini untuk memasarkan produknya lewat platform-platform sosial media yang ada. Nah, terhitung selama 3 hari kami membuat gerakan ini, sudah 58 UKM terbantu untuk dibuatkan konten promosinya. Nah, setelah 3 hari berlalu, kami mulai menyadari ya, mungkin sekitar 1 minggu, saya dan Pak Ali Minanto menyadari sepertinya tidak cukup bagi kami hanya membuatkan konten promosi saja. Artinya, mereka bisa menyebarkan informasi tersebut melalui Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Tetapi apa setelah itu? Setelah informasi itu tersebar, apa yang bisa mereka lakukan setelah itu? Akhirnya saya dan Pak Ali Minanto mencoba untuk menggagas lagi sebuah kegiatan, di mana kegiatan ini kami merancang adanya portal, adanya sebuah platform, para UKM ini bisa berjualan di sana. Nah, gagasan ini bersambut baik dengan aktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, yang kemudian dibuatkanlah semacam portal penjualan online untuk para UKM ini yang kita beri nama dengan warungrakyat.uiiaceh.id. Oke, apa itu Warung Rakyat UII? Nah,
warungrakyat.ui.ac.id yang disediakan sebagai tempat mangkal daring pelaku ekonomi kerakyatan. Nah, di mana portal ini diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini, di mana ini menjadi momen penting, langkah awal Warung Rakyat untuk menghadirkan cahaya di tengah gulita, sebagaimana semangat Kartini pastinya. Portal Warung Rakyat ui.ac.id merupakan salah satu ikhtiar UII untuk membantu warga, terutama UMKM yang terdampak, di mana melalui portal Warung Rakyat ini menyediakan informasi yang memudahkan calon pembeli dan penjual untuk bertemu dan mencari komoditas yang mereka butuhkan. Nah, di samping memuat nama usaha, portal ini juga dilengkapi dengan informasi yang cukup detail terkait dengan ragam produk, kemudian alamat, kontak penjual, maupun mekanisme pembayaran dan pengirimannya. Nah, cukup mudah ya. Jadi para UMKM kami berikan poster yang berisikan tautan untuk mereka mendaftar di Warung Rakyat tersebut, dan kemudian para pembeli pun juga dengan mudah setelah mereka mengetahui adanya portal Warung Rakyat ini juga dengan mudah mencari komoditas yang mereka perlukan. Nah, berbeda dari beberapa portal yang sejenis, warungrakyat.ui.ac.id lebih berperan sebagai mediator dan tidak mengambil keuntungan apapun dari proses transaksi yang terjadi. Meskipun demikian, pengelola portal juga tetap melakukan proses kurasi yang memastikan validitas dari UMKM yang bergabung. Nah, di mana penjaga warungnya ini kebetulan adalah saya dan Pak Ali. Kami tetap memvalidasi UKM-UKM yang mendaftar, memastikan usahanya ada, kemudian daerah dan lokasi tempat UKM itu berada. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena untuk mengantisipasi jika terjadinya malpraktek usaha yang merugikan konsumen. Nah, itulah kira-kira beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan, baik di masa sebelum adanya pandemi maupun ketika pandemi ini terjadi. Jadi buat teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin jika kita memang ingin berusaha dan mengabdikan diri kita untuk masyarakat yang membutuhkan kita. Saya berharap contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi bisa membuka cakrawala pengetahuan teman-teman sekalian dan bisa mulai menyusun program pemberdayaan masyarakat, baik di daerah teman-teman sendiri ataupun nanti di Yogyakarta. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di materi ajar berikutnya. Tetap sehat, tetap berolahraga, dan selalu ingat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.